Puji Tuhan, apa kabar adik-adik? Saat ini sebelum kita mulaikan ibadah kita berdoa terlebih dulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami mengucap syukur buat apa yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biar kiranya firman-Mu mengurapi Tuhan adik-adik yang ada, yang mendengarnya Tuhan, biar kiranya semua boleh firman yang akan disampaikan boleh tertanam dalam hati dan pikiran adik-adik bahkan kita semua Tuhan. Kita mendengarkan firman-Mu, kami alaskan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu saya ambil dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-27, saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Puji Tuhan. Oke, hari ini kita belajar bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas ini katakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak menjadi muridku. Ia tidak dapat menjadi muridku. Oke. Jadi di sini kita mau belajar ayat ini dalam mengikut Tuhan. Yang pastinya ada syarat-syaratnya. Contoh, misalnya kalau kita adik-adik mau mendaftar di sekolah yang adik-adik ingin sekolah di situ, yang pasti ada syarat-syarat untuk kita bisa masuk di sekolah yang adik-adik inginkan. Untuk kita masuk, jadi tentunya kita pasti ada syarat-syarat yang dikasih dari pihak sekolah untuk kita bisa memenuhi syarat-syarat itu agar supaya kita bisa menjadi siswa atau murid di sekolah yang adik-adik inginkan. Contoh misalnya syarat-syarat itu mengisi formulir, membawa foto, bahkan membayar uang sekolah, uang pendaftaran sekolah, dan masih banyak lagi syarat-syarat untuk adik-adik bisa masuk ke sekolah yang adik-adik inginkan. Nah, begitu juga dengan adik-adik mau mengikut Tuhan, tentunya ada syarat-syarat yang adik-adik harus memenuhinya untuk menepati, untuk bisa mencapainya, untuk kita bisa menjadi murid Tuhan, untuk adik-adik bisa menjadi muridnya Tuhan, bukan untuk. Dan saat ini kita melihat di dalam pelajaran kita hari ini katakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, di sini katakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, mengikut Tuhan. Jadi di sini katakan barang siapa tidak memikul salib. Nah, bicara tentang salib ada begitu. Di sini salib adalah contoh begitu untuk kita bisa pikul itu tentunya
menurut adik-adik ya, kalau adik-adik mau lihat salib ya, kayu yang besar yang dikasih bentuk vertikal dengan horizontal. Nah di situ tentunya begitu berat ya kalau kita lihat kayu itu, apalagi bagi adik-adik yang masih kecil. Tentunya adik-adik berpikir, bisakah saya atau bisakah adik-adik untuk pikul salib yang dikatakan dalam pembahasan kita saat ini. Karena di sini katakan pikullah salib. Nah, tentunya dalam kita mengikut Tuhan ada begitu banyak masalah. Ketika adik-adik mengikut Tuhan, itu bukan yang enak-enaknya aja yang adik-adik akan alami, tetapi ada yang tidak enaknya juga, karena di sini mau memikul salib. Jadi ada masalah, contoh kalau adik-adik itu ketika di sekolah mungkin di sekolah itu diejek-ejek oleh teman, dihina, dibully oleh teman-teman. Itu adalah hal yang harus adik-adik pikul sebagai adik-adik. Tentunya dihina. Begitu juga Tuhan ketika dia memikul salib, ketika dia berjalan sambil memikul salib itu, bukan hanya dia memikul beban yang dari kayu itu, dari salib itu, namun dia juga sambil berjalan dia dipukul, bahkan orang-orang yang melihatnya menghinanya, bahkan meludahinya. Jadi dalam adik-adik mau mengikut Tuhan bukan hanya yang enak-enaknya aja, tapi ada hal yang tidak enaknya juga untuk adik-adik alami. Namun kalau adik-adik tetap berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan, Tuhan pasti memberikan kekuatan, kemampuan bagi adik-adik untuk bisa menghadapinya. Sekalipun adik-adik merasa saya masih kecil, namun kalau adik-adik tetap berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan pasti mampukan adik-adik untuk melewati semua masalah. Mungkin adik-adik itu sering dihina di sekolah, sering dibully, namun percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan murid-muridnya yang percaya kepada, yang taat kepadanya. Puji Tuhan. Oke, amin firman Tuhan. Kita meresponi firman Tuhan, kita berdoa. Puji Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar di hari ini Tuhan. Biar kiranya firman itu boleh tertanam dalam hati pikiran kami, serta kami boleh lakukan itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, sekalipun kami sering diejek Tuhan, sering dihina, namun kami mau tetap memikul salib itu untuk bisa menjadi murid-Mu Tuhan. Ini kami berdoa biar firman-Mu tertanam dalam hati pikiran kami Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah dengar pada saat ini Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya adik-adik, untuk adik-adik yang ada di rumah, dimanapun adik-adik berada, biar kiranya adik-adik tetap selalu membaca firman Tuhan, untuk selalu berdoa, meskipun adik-adik tidak bisa bersama-sama untuk kita di gereja untuk mendengarkan firman Tuhan secara langsung, namun adik-adik bisa di rumah untuk bisa tetap
giat selalu untuk membaca firman Tuhan dan untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan.